warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arika dari Universitas Negeri Surabaya dari jurusan Fisika. Jadi kali ini kita akan bahas tentang momentum dan impuls. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada pengantar hubungan impuls dan momentum. Sebelumnya, konsep momentum dan impuls ini cukup penting di dalam dinamika karena seringkali benda-benda itu ternyata gerakannya lebih rumit daripada gerakan dinamika biasa. Nah, misalkan di sini kita diberikan suatu benda bermassa M ya, lalu kemudian didorong dengan suatu gaya sebesar F terus menerus selama delta T detik. Nah, di sini ya delta T detik. Jadi ini gayanya konstan. Gaya geseknya di sini kita abaikan, maka kita anggap di sini lantainya licin. Nah, ketika kita menganalisa hukum Newton yang kedua dalam gerak mendatar ya gitu dikatakan bahwa sigma F ini sama dengan M kali A. Nah, F di sini adalah gaya total nih ya. Ketika kalau kita tuliskan di sini hanya ada F sama dengan M atau massa kelembaman ya dikalikan dengan perubahan kecepatan dalam satu waktu atau percepatannya gitu. Nah, di sini. Nah, delta T ini kita pindahkan ke ruas kiri sehingga bisa kita tuliskan F kali delta T itu sama dengan M kali delta V kan gitu. Maka bisa kita tuliskan F kali delta T itu sama dengan M ya dikalikan, jadi langsung kita tuliskan VT dikurangi V0 gitu ya. Kalau kita kalikan masuk ke M nya di sini ya, VT dikurangi V0. Nah, itu berarti di sini kita menemukan bahwa di sini ada besaran yang baru nih yang kita definisikan sebagai yang namanya momentum. Kita tuliskan di sini F sama dengan delta T sama dengan F dikalikan delta T sama dengan PT dikurangi P0 ya di sini, sehingga nanti akan kita definisikan bahwa perubahan dari gaya tadi, gaya terhadap perubahan waktu tadi itu ya dapat dijadikan sebagai P kali delta T atau perubahan momentum seperti itu tadi ya. Artinya apa? Artinya gini, jadi delta T ini kita sebut sebagai impuls. Jadi momentum itu adalah kelembaman benda ketika dia sedang bergerak. Jadi yang barusan tadi kita bicarakan di sini adalah gaya diberikan konstan. Kalau gambarnya bisa kita gambarkan sesuai dengan grafik seperti berikut ini. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini itu grafik ini itu menunjukkan hubungan antara gaya terhadap perubahan waktu. Nah, di sini. Nah, luasnya ini bisa didefinisikan sebagai luasnya ini bisa didefinisikan sebagai impuls. Nah, ini yang cukup penting juga sih ya. Jadi luas grafik kurva ini antara besaran gaya dan besaran waktu itu di mana gaya tersebut bekerja itu dinamakan dengan impuls. Nah, sekarang bagaimana bila kasusnya begini nih? Interaksinya sangat singkat. Jadi delta T-nya itu kecil sekali. Jadi kasusnya kayak benda bertabrakan tumbukan gitu ya. Dan atau gayanya itu tidak konstan. Maka kita coba lihat grafiknya. Jadi kalau kita misalkan benda itu ada tabrakan, ya jadi grafiknya itu kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini grafiknya. Jadi misalkan ada mobil menabrak bola, dan ketika mobil menabrak bola, maka di situ ada gaya yang bekerja pada bola tiba-tiba meningkat dengan drastis di sini, meningkat dengan drastis ya. Nah, kemudian bola itu akan lepas dari mobil mental kan gitu. Akhirnya setelah dia mental, gayanya itu akan turun. Di sini turun. Dan ini gayanya hanya bekerja pada sekian detik dan sangat kecil, sangat cepat sekali, mungkin 0,01 detik. Kita tuliskan di sini, dapat kita tuliskan di sini itu sama dengan luasnya itu sama dengan tumbukan gitu kan. Nah, kan ini terjadi tadi grafik kayak bola bertabrakan itu bisa diibaratkan tumbukan tadi itu mobil yang menabrak bola seperti itu. Ada juga kasus yang kedua, kalau misalkan delta T-nya itu cukup besar tapi gayanya berubah ya. Jadi besarnya itu kayak bervariasi, tidak konstan gitu. Maka dia akan seperti ini nih bentuknya. Ya, jadi seperti ini ya. Kurang lebih grafiknya itu dia udah tidak berupa kurva yang kayak kasus satu tadi ini tentu. Nah, di sini. Nah, jadi tadi kita katakan bahwa besar gayanya itu bervariasi.
Oke, nah kalau kita menjumpai seperti ini nih, kasus seperti ini, kita akan sangat mudah kalau kita menggunakan luasnya. Itu sebabnya kalau kita pakai hukum Newton, ya, kalau kita pakai hukum Newton, ya F sama dengan M kali A itu susah karena gayanya kayak gini nih. Tapi kalau kita mengubah gaya itu menjadi impuls, di dalam persamaan konsep impuls dan momentum F kali delta T, itu kita tinggal hitung luasnya. Luas di bawah kurva itu, maka kita bisa menggunakan integral. Jadi tetap bisa kita hitung nih impulsnya. Nah, caranya begini. Tadi luas impuls itu, ya impuls itu sama dengan luas di bawah kurva. Nah, seperti ini. Oke, jadi di sini kita tinggal masukkan saja nih di sini I sama dengan, kita integralkan di sini. Integral dari 0 ya tentunya sampai sekian detik. Integral F dt. Jadi gaya berubah terhadap waktu, seperti itu. Sekarang kita lihat konsep yang lain. Kalau memang impuls itu seperti ini, lalu pengaruhnya kepada momentum itu seperti apa? Nah, di sini kita mau analisa, misalkan di sini ada dua benda ya. Ya, kita analisa di sini, misalkan di sini ada dua benda ya, yang satu bola, yang kedua adalah batu. Di sini batu. Mula-mula bola itu sama dengan batu ya. Kita anggap masanya itu, di sini masanya itu adalah 0,5 kilo ya. Jadi masanya kita anggap 0,5 kg. Misalkan dia mental nih, mental dengan kecepatan pertama kan tadi 0. Nah, mental lepas dari sepatu. Nah, ini dari kaki. Di sini kita, kalau kita analisa negatif F ya. Kenapa kok negatif? Karena dia nanti berlaku hukum aksi reaksi di sini. Nah, di sini ya. Kemudian F dikalikan delta T. Ini sama sebenarnya, hanya saja berlawanan arah. Seperti itu. Nah, dia tuh mental dengan kecepatan 2 ya. Di sini kecepatannya 2 meter per second. Nah, di sini gini, dia mental tuh intinya. Jadi batu pun juga seperti itu, sama-sama dia awalnya diam. V0 sama dengan 0 ya, masanya M. Sama masanya kita anggap 0,5 kilo. Nah, di sini juga berlaku hukum aksi reaksi nih. Ya. Nah, ini dia berlawanan arah. Nah, kita anggap di sini, oh ya waktunya belum ya. Tadi kita tuliskan dulu waktunya, tadi dia berlaku 0,1 sekon ya tentunya. Oke ya, kalau di sini kita anggap 0,01. Oke, nah lalu setelah ditendang itu batunya kan setelah lepas dari kaki tidak ada lagi gaya yang bekerja karena sudah lepas. Ya, gaya itu hanya bekerja selama delta T ini dia hanya bekerja ketika dia ditendang tadi. Kalau sudah mental dia udah nggak ada gaya yang bekerja gitu. Jadi persentuhan selama persentuhan tadi itu delta T ya. Jadi gaya itu hanya bekerja selama delta T ya. Ketika bersentuhan gaya bekerja, tapi ketika sudah lepas tidak ada lagi gaya yang bekerja dan kecepatannya menjadi konstan, yaitu 2 meter per second. Dan di sini apa bedanya kasus yang atas sama kasus yang di bawah nih, batu sama bola. Nah, kita perhatikan bahwa waktu tentunya untuk benda lunak seperti ini, seperti bola ya, ini bedanya di sini. Ya, jadi kita perhatikan di sini ya, waktu sentuh untuk benda lunak itu lebih lama ya. Kalau untuk batu yang keras ini dia lebih sentuhnya akan lebih singkat gitu. Yang kita analisa adalah bolanya yang ditendang. Kita bukan menganalisa kakinya ya. Oke, nah di sini yang pertama F kali delta T. Kita analisis dulu di benda satu. Ya, di sini F kali delta T sama dengan M V akhir ya tentunya dikurangi dengan M V awal. Kita tuliskan V0. Untuk bola yang ini ya, misalkan masanya adalah 0,5. Nah, waktunya tadi 1 detik, 0,1 detik dan masanya 0,5. Kita tuliskan ya langsung. Nah, di sini langsung kita kalikan V awal dengan V akhir ada 2 dikurangi 0. Kan gini. Maka F-nya berapa nih di sini? F-nya adalah 10
Newton. Jadi seperti itu cara menganalisanya ya. Oke, lalu untuk yang kasus yang di bawah ya, yang batu ini, caranya sama. Kita akan dapatkan F kali 0,001. F sama kali delta T ya, sama dengan M V akhir dikurangi dengan M V awal. Nah, waktunya tadi adalah 0,001 sama dengan masanya sama ya, 0,5, dan ini V akhirnya ada 2, V-nya adalah 2 meter per sekon. Nah, kalau sudah seperti ini, maka langsung kita kali nih. F sama dengan berapa ini? Kalau dimasukin ya, sama dengan hasilnya 1000 Newton. Ya, seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita perhatikan ternyata untuk mengubah kondisi benda itu yang masanya sama mula-mula juga kondisinya sama, sehingga akhirnya punya kecepatan yang sama. Tapi yang satu bendanya lunak dan yang satu bendanya keras. Tapi di sini kita bisa lihat, di sini akhirnya apa? Gayanya beda nih. Nah, ketika kita menendang 1000 Newton dan ketika kita menendang bola hanya 10 Newton. Artinya apa? Kalau kita waktunya singkat, gayanya besar. Nah, kalau waktunya lama, dia gayanya kecil. Nah, itulah sebabnya kalau kita latihan bela diri itu di atas matras, apa tujuannya? Supaya sama seperti bola. Misalkan kita jatuh, badan kita itu nanti akan langsung waktu sentuhnya itu dengan lantai matras itu lebih lama. Akibatnya gayanya kecil. Nah, sama seperti ini. Nah, coba kalau kita dibanting nih di atas lantai yang kasar, udah langsung ya pasti kita akan kena patah tulang nih. Karena apa? Delta T-nya kecil ya. Maka juga berlaku dengan petinju nih, kasusnya petinju juga sama menggunakan sarung tinju. Itu tujuannya supaya delta T-nya itu besar. Kalau delta T-nya besar, kita memukul wajah tidak akan terluka parah, sama seperti kasus yang ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke hukum konservasi momentum. Nah, di sini di dalam hukum konservasi momentum atau hukum kekekalan momentum itu kita pakai istilah konservasi ya di sini. Nah, di sini itu ada syaratnya bahwa tidak ada gaya yang bekerja atau tidak ada gaya luar yang bekerja. Jadi hanya ada gaya interaksi di sini. Maksudnya apa? Jadi benda itu hanya ada gayanya itu di dalam sistem. Oke, nah contohnya itu benda yang bertabrakan. Ketika benda itu bertabrakan, nah hanya ada gaya interaksi dari benda satu ke benda dua. Ini contohnya ada di gambar seperti ini sebagai berikut ya. Kita coba lihat, ini ada benda M. Di sini M ya, benda M1 itu meluncur ke kanan. Ke kanan dengan kecepatan V1. Benda menuju benda 2. Nah, benda 2 itu menuju ke kiri dengan kecepatan V2. Nah, dia bertabrakan nih, keduanya bertabrakan. Nah, di sini ada gaya yang bekerja selama sekian detik. Nah, di sini yang di gambar 2 ini ya. Nah, kemudian waktu bertabrakan ini ada gaya yang bekerja selama sekian detik nih. Oke, nah luas di bawah kurva tentu nanti impulsnya yang sama karena waktu sentuhnya sama kan gitu ya. Hanya bedanya berlawanan gitu ya. Jadi benda satu itu mendapatkan impuls ke kiri sini ya. Ini ya sama. Dan yang benda 2 itu dia mendapatkan impuls ke kanan seperti itu. Nah, setelah bertabrakan mereka itu langsung memisahkan diri nih. Seperti ini ya, di gambar 3 dia memisahkan diri. Jadi benda 1 itu kecepatannya menjadi V1 aksen. Nah, sedangkan kecepatan dari benda 2 itu menjadi V2 aksen nih di sini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa tentang benda 1 dulu ya ini. Dia mengalami impuls kan. Jadi kita tuliskan di sini minus integral F ya, minus integral F dt. Sama ya seperti tadi rumus yang kita bahas di awal, V awal dikurangi V akhir dikurangi M awal ya, V1 aksen, dan ini V2 aksen, MV2 aksen seperti ini ya. Nah, ini untuk kasus yang benda 1. Lalu yang benda 2 itu kita anggap dia positif nih di sini. Maka penulisannya adalah integral F dt ya sama dengan M2 kali V2 aksen dikurangi dengan M kali V2 gitu ya. Nah, V2 yang kecepatan benda 2 yang pertama tadi gitu. Nah, di sini kita pakai integral karena gayanya itu kan belum tentu konstan dan gayanya itu berubah-ubah. Nah, sehingga terus waktu sentuhnya juga kecil
kecil, makanya kita pakai luas. Ya, kembali pada grafik tadi, impuls sama dengan MV1 aksen, M1V1 aksen gitu ya. Kemudian benda 2 ini juga sama ya. Tadi mula-mula V2 akhirnya aksen. Kalau kita lihat di sini ada yang sama, maka kita bisa mensubstitusi nih di sini. Jadi langsung kita tulis M1V1 aksen dikurangi M1V1 sama dengan M2V2 aksen dikurangi M2V2 gitu ya. Kita tuliskan dulu yang ini, M1V1 aksen dikurangi M1V1 ya. Ya, di sini. Kemudian M2 kalikan V2 aksen dikurangi M2V2. Jadi supaya minusnya tidak ada nih ya. Nah, sebelah kiri kita kalikan dengan -1, sebelah kanan juga kita kalikan dengan -1. Oke, sehingga M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen ya. Nah, ini hasilnya nih, dulu persamaan dulu kita simpan ya. Nah, ini adalah hukum konservasi momentum, atau ya kita bisa tuliskan juga sigma P ya. Sigma P setelah itu sama dengan sigma P sebelum. Nah, tapi di sini ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, tadi kita kembali ke awal, dia tidak ada gaya luar yang bekerja. Ingat syaratnya di sini ya. Nah, ini persamaannya sangat penting sekali karena meskipun energi ini tidak kekal atau energi tidak konserv, tapi hukum momentum itu pasti konserv. Kalau kita susah menghitung gayanya, hitung waktunya, maka kita bisa memakai kecepatannya, yaitu dengan hukum konservasi momentum. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada macam-macam atau jenis tumbukan ya, tumbukan antara beberapa benda atau dua benda itu yang sederhana. Ada lenting sempurna, lenting sebagian, dan tidak lenting. Untuk yang lenting sempurna ini di sini dia memiliki koefisien restitusi atau E itu sama dengan 1 ya. Nah, ada juga lenting sebagian. Nilainya itu antara 1 dan 0. Lalu ada pula yang tidak lenting sama sekali nih. Jadi dia E-nya itu sama dengan 0. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau lenting sempurna itu ternyata selama bertabrakan atau tumbukan itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetik total sistem sebelum tabrakan dan sesudah tumbukan itu tidak ada yang hilang. Oke, kita tuliskan momentumnya terlebih dahulu. M1V1 sama ditambah M2V2 itu sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Seperti ini ya. Nah, kemudian ini juga ada energinya nih. Kita tuliskan energinya yaitu setengah M1V1 aksen ditambah setengah M2V2 kuadrat. Pokok aksen ya kuadrat ya, karena ini energi kinetik, sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 ditambah M2V2 aksen kuadrat. Energi kinetik benda 1 ini ya, energi kinetik benda 1 dan energi kinetik benda 2 itu tabrakan harus sama dengan energi kinetik benda 1, benda 2 setelah tabrakan. Sekarang kita coba, kita lakukan substitusi ini, kita pindahkan di sini ya, yang ada V1-nya kita pindahkan, maka dia akan berubah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Langsung kita tuliskan V2 aksen ya, gitu. Sama dengan di sini M1 kalikan V1 aksen dikurangi V1 ya, di sini ini V1. Nah, kemudian sama juga ini kita substitusi ya, setengah M2V2 kuadrat ya dikurangi V2 aksen dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini juga sama, setengah M1 V1 aksen kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Seperti ini. Kita tulis ya. Jadi ini akan menjadi setengah M2 V2 ditambah V2 aksen kalikan lagi dengan V2 aksen. Kan gini. M2 V2 dikurangi V2 aksen. Hasilnya seperti ini.
Nah, kemudian yang rumus kanan itu V1 setengah M V2 aksen gitu ya, ditambah V1 dikalikan dengan V1 aksen dikurangi dengan V1 seperti ini. Kemudian kita bagi ya, kita bagi dengan M1 kalikan dengan V1 aksen dikurangi dengan V1 seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini ada yang perlu kita hilangkan ya, dicoret ini ya, ini V2 dikurangi V1 aksen ini sama, kemudian ini juga ya, kita coret. Nah, maka nanti hasilnya tinggal ini M juga ya. Kita perhatikan M juga, ini juga coret. Kita coret M-nya. Nah, ini. Maka hasilnya tinggal V2 setengah ya, setengah V2 ditambah setengah V2 ditambah V2 aksen sama dengan setengah V2 aksen ditambah V1 aksen nih ya, ditambah V1 seperti itu. Nah, maka kalau kita hilangkan lagi, ini kan setengahnya juga hilang ya, jadi sehingga hasil akhirnya adalah V2 tambah V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah V1 gitu. Dari persamaan ini juga bisa kita tulis V di sini ya, V2 aksen itu sama dikurangi V1 aksen itu sama dengan V1 dikurangi V2. Kemudian maka di sini itu koefisien restitusi ya, di sini koefisien kita tuliskan koefisien ya, di sini E sama dengan negatif V2 dikurangi V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V2 dikurangi dengan V1. Ini yang penting ya. Kita di sini bisa memperoleh beberapa hal nih. Tumbukan lenting sempurna E-nya sama dengan 1 di sini. E sama dengan 1. Ini kita di sini kita akan peroleh beberapa hal yang menarik. Yang pertama itu di sini ya. V1 dikurangi V2 itu sama dengan V seperti yang rumus tadi ya. Dikurangi V1 aksen. Nah, di sini. Nah, yang menarik apa? Dia di sini ada gerak relatif nih. V1 kurang dari V2. Ya, ini adalah gerak relatif benda 2 terhadap benda 1 sebelum tabrakan. Sedangkan V2 aksen dikurangi V1 aksen ini adalah gerak relatif benda 2 terhadap benda 1 ya, sudah tabrakan itu tadi. Dan ternyata gerak relatifnya itu sama. Hanya saja arahnya berbeda. Dan jadi di sini yang kita peroleh adalah gerak relatifnya sama ya. Kemudian jika M1 seandainya nih, jika M1 sama dengan M2 itu nanti akan terjadi pertukaran. Maksudnya apa? Tadi ya, setelah tumbukan itu ternyata kecepatannya tinggal ditukar saja seperti itu. Nah, di sini maka terjadi pertukaran gitu ya. Ya, terjadi pertukaran. Nah, bagaimana kalau tumbukannya itu tidak lenting? Ya. Nah, kalau tumbukannya tidak lenting di sini, ya. Tumbukan tidak lenting. Itu E-nya kan tadi 0 yang tidak lenting. Nah, maka kita akan dapatkan di sini kita tulis dulu V1 aksen sama dengan V2 aksen itu kalau kita masukin E tadi nilainya 0, kita pindahkan maka kita dapat V1 aksen itu sama dengan V2 aksen. Nah, di sini artinya kalau E-nya 0 atau tumbukannya tidak lenting, maka setelah tabrakan kedua itu benda akan menyatu. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita untuk lebih memahami kita bahas soal yang pertama nih. Suatu gaya bekerja pada benda 2 kg, naik secara linear dari 0 menjadi 10 Newton dalam waktu 2 detik. Tentukan laju akhir benda jika kelajuan mula-mula benda adalah 2 meter per sekon. Nah, di sini gaya searah gerak benda. Nah, kalau kita menjumpai soal yang seperti ini, sebenarnya kita gambarkan saja langsung ya. Ini kita gambarkan di sini, misalkan. Nah, di sini kan tadi ya naik secara linear, maka dia akan bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini. Dia secara linear.
Ini anggap saja lurus ya, seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan grafik hubungan antara gaya terhadap perubahan waktu seperti yang kita bahas di teori di konsep yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, di sini dia dari 0 naik di sini menjadi 10 ya. Gayanya itu secara linear. Kemudian waktunya dari 0 dia menjadi 2 detik. 2 sekon di sini ya kita tuliskan. Ketika ada gaya dia berubah terhadap waktu, maka dia akan menimbulkan momentum kan tadi ya, perubahan momentum. Maka kita tulis di sini I sama dengan delta P. Seperti itu. Nah, untuk menentukan berapa inputnya kita jumlahkan luas dari daerah di bawah kurva di sini ya, karena kurva. Maka kita bisa integralkan di sini langsung ya, F dt sama dengan M kali VT dikurangi M dikalikan V0. Seperti itu. Karena gayanya tadi itu 2 kilo ya, maka kita langsung tuliskan di sini 10 Newton ya. Jadi ini setengah kalikan 10 kalikan 2 gini. Sama dengan masanya 2. Masanya 2 di sini ya. VT. Ini yang akan kita cari. Kemudian 2 kalikan 2, kecepatan awal dia sudah diketahui yaitu 2. Oke, nah ini kalau kita coret hasilnya 10, ini 2VT dikurangi 4, kemudian ini kalau kita pindah ruas hasilnya akan menjadi 14 2VT, sehingga kalau dibagi VT itu nanti akan ketemu sama dengan 7 meter per sekon. Nah, ini hasilnya yaitu kecepatan laju akhir benda jika kelajuan itu mula-mula adalah 2 meter per sekon, seperti itu.